Burungga fujipaga atau yang lebih dikenal dengan burung walet adalah jenis burung yang menghasilkan sarang dengan harga tinggi. Burung walet hidup di pantai serta daerah pemukiman, menghuni gua atau ruang besar seperti bangunan kosong. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang secara bertahap akan mengeras dengan sendirinya. Sarang burung walet terbuat dari air liur yang banyak diperdagangkan orang untuk makanan olahan. Sebelum menjadi makanan olahan, sarang dari burung walet harus dibersihkan. Pembersihan yang dilakukan harus benar-benar teliti agar tidak merusak kualitas sarang. Berbekal alat pinset, satu persatu sarang burung dibersihkan. Dilihat dari segi kualitasnya, sarang burung walet yang sudah bersih akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan sarang yang masih kotor. Sarang burung walet sudah sejak lama diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Hasil olahan sarang burung walet diantaranya seperti sup dan es. Namun di balik harganya yang selangit, sarang walet juga diburu untuk bahan kecantikan. Di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, terdapat lokasi yang masih menjadi sarang alami burung walet. Di antaranya, ada di kota Kebumen dan Garut. Gua Nagasari yang berada di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, menjadi tempat yang masih tersedia sarang burung waletnya. Petani walet di sini lebih sering menyebut dirinya sebagai pengunduh, dan sesuai aksen daerah Kebumen, nama burung walet pun terkenal dengan sebutan lawet. Sementara itu, gua yang berada di Desa Purbayani, Kecamatan Mekarmukti, juga memiliki potensi untuk habitat alami sarang burung walet. Bedanya, di sini pengunduhan sarang burung berada di atas tebing dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Seperti ini, ikon Kabupaten Kebumen adalah sarang burung walet. Misalkan sarang burung walet sudah punah, sudah tidak ada ya, nanti lambang Kebumen itu mau diganti apa? Untuk sampai di Gua Karangduwur, jalan yang dilalui tidaklah mudah. Kita diharuskan untuk berjalan kaki melewati pinggir jurang. Sebelum sampai di gua, terdapat sebuah gubuk yang menjadi tempat di mana para pengunduh membuat peralatan. Dari dinas cuma menyediakan gubuk ini. Yang lain tidak, bambu, tali, apa segalanya sini yang
pengunduhan sarang walet di sini masih menggunakan peralatan tradisional. Para pengunduh selalu membuat peralatan sehari sebelum proses panen sarang walet dimulai. Mereka memotong bambu dan mengiris bambu menjadi tali. Tali tuk, bambu, nggih niku paling penting niku alate. Niku nggih melampah nika sing ageng. Sebelum peralatan pengunduhan dibuat dan panen dimulai, seorang pengunduh akan bertugas membakar dupa untuk mimiti atau memulai pekerjaan. Alat yang dibuat diantaranya tangga yang terbuat dari bambu dan kayu, beserta irisan bambu tipis dan tali ijo. Di antara banyak pengunduh ada salah satu yang disebut sikep. Sikep sendiri bertugas sebagai pembuka jalan yang akan menuruni tebing terjal. Dia menginjak batu karang di seberangnya dengan membawa seutas tali tambang sebesar kepalan tangan yang diikatkan ke tepi karang untuk membuat jalan bagi para pengunduh. Tantangannya terutama ya keselamatan saya dan teman-teman. Misalnya dalam menurunkan bambu, Mbak tahu sendiri jalannya tuh lewat tebing seperti itu. Kalau misalnya talinya putus apa bagaimana kan otomatis bisa jatuh ke batu atau ke laut. Seperti kemarin bakar kemenyan di sana yang kemarin saya sebutkan mimiti atau memulai pekerjaan. Diteruskan dengan memasang tali dari bawah situ sampai ke pintu gua, disusul peralatan seperti bambu, tangga, tali juga masuk ke sana. Setelah sampai di gua, Anda disambung dirangkai seperti kemarin. Setelah semuanya siap, tinggal mendirikan tangga. Tangga berdiri, mulai memetik sarang burung. Tangga terbuat dari bambu dan kayu dengan ketinggian sekitar 30 meter. Para pengunduh bekerja keras untuk menaikkan tangga sampai dirasa menyentuh langit-langit gua di mana sarang walet berada. Apa? Ada di kendor ada di kendor. Sebenarnya ada mantan. Kulo nyuwun tulung, monggo panjenengan berhubungan kalian Pemda Kabupaten Kebumen. Tulung sampaikan permohonan saya kepada Pemda Kabupaten Kebumen. Tujuan saya adalah agar sarang burung lawet yang ada di Gua Nagasari itu tetap lestari. Maka permohonan saya, pengunduhan sarang burung walet jangan dilaksanakan 1 tahun 4 kali. Tolong laksanakan pengunduhan 1 tahun 2 kali dengan tujuan
agar burung walet itu mendapat kesempatan bertelur, menetas, jadi burung dewasa, akhirnya mereka bisa jadi burung yang produktif, artinya mengganti burung yang tua dengan burung-burung yang lebih muda. Di Garut Selatan, tepatnya di Desa Purbayani, terdapat pengunduh yang masih setia melakoni pekerjaan ngunduh walet di samping pekerjaan utamanya sebagai petani. Pengunduhan walet di sini masih menggunakan peralatan tradisional. Pengunduh diharuskan membawa skop dan semen untuk membongkar dinding gua. Lokasi gua terletak pada sisi atas tebing, sehingga diperlukan tangga untuk mencapainya. Upamanya dek panen, orang nyiapkan alat hiji taraje, kedua tambang, ketilu baterai, wadah, oke, HP. Segitu peralatan di sana. Ukuran bongkaran gua dirasa cukup jika badan dari pengunduh tersebut bisa masuk ke dalam gua. Taraje kan posisi gohanya luhur. Jantan upami orang masuk ke goha teh ngangge heula taraje lah sekitar 5 meter. Tambang kanggo nalian taraje supaya ketika orang naik asup ke goha taraje nah henteu murag. Terus baterai kan poek di jero goha perlu aya baterai. HP kanggo orang ngala sarangna jadi disogok ngangge HP terus gitu kegunaan alat-alatnya. Langit-langit gua tidak terlalu tinggi, sehingga pengunduh tak perlu memakai tangga untuk mengambil sarang walet di atas. Berbekal senter, baterai, dan skop, pengunduh langsung cekatan menggerakkan tangannya, meraih satu persatu sarang walet yang menempel di dinding langit. Pengunduh membawa pulang sarang burung walet dan memisahkan antara hasil sarang yang bagus dan tidak bagus. Keesokan harinya, pengunduh membawa hasil panen yang didapat kemarin untuk dijual ke tengkulak yang kemudian akan ditukarkan dengan sejumlah uang. Saat ini, keberadaan dari sarang burung walet yang ada di gua sudah hampir punah. Itu karena permintaan yang tidak sebanding dengan produksi. Sarang burung yang mempengaruhi adalah karena burung dia berkembang biak, kalau bertelur menetas jadi burung dewasa. Di sini burung itu tidak diberi kesempatan bertelur sampai menetas sampai jadi burung dewasa, tidak diberi kesempatan seperti itu. Misalnya baru bertelur, sarangnya diambil kan turunnya besar.
Misalnya telur sudah dirami jadi burung, belum keluar bulunya, diunduh jatuh mati. Sudah jadi burung setengah dewasa, belum mampu terbang jauh, sarangnya diambil, burung itu jatuh ke tanah mati. Jadi yang mempengaruhi penghasilan sarang burung karena kematian burung dengan kelahiran lebih besar kematian, seperti itulah. Hal tersebut yang membuat pengunduh walet khawatir. Itu berarti aktivitas yang dilakukan turun-temurun untuk memanen sarang walet di alam juga akan hilang begitu saja. Ya harus berubah mekanismenya ya. Karena kalau memang kita mau eksplorasi terkait dengan pengambilan sarang burungnya, tetapi kan rehabilitasnya tidak ada. Artinya sekarang kita sudah beralih dari panen langsung menjadi panen tidak langsung. Itu tergantung misalnya sekarang, ngunduh sekarang ya, besok dijual, seandainya besok dapat 2 kilo ya, kalau maksimal itu lakunya 8 juta. Kalau melihat barangnya seperti kemarin itu kan hitam, ada bulunya yang menempel, mungkin lakunya tidak sampai 8 juta. Ya paling 5 sampai 6 mungkin. Ya kalau 2 kilo, mestinya kan kalau laku 5 kan cuma dapat 10. Itu saja Pemda masih mengambil dari sini 10% penghasilan diambil ke Pemda. Belum desa. Ini Pemda yang minta setoran, desa juga minta. Jadi ya itu bagi hasil, wujudnya bagi hasil pajak antar pemerintah desa dengan kita. Kalau dulu memang sarang burung lawet ini zaman-zamannya lagi tenar gitu ya, itu kan dikelola sama Pemda sehingga ada ritual segala. Nah sekarang karena sarang burung lawetnya sudah turun, dikerjasamakan dengan pemerintah desa. Jadi wujudnya bagi hasil antara desa dengan Kabupaten Kebumen. Ya mau bagaimana lagi, wong itu katanya ini kalau bunyinya undang-undang dasar apa saja yang terkandung dalam bumi dan air itu dipergunakan untuk kemakmuran bersama, ya, seperti itulah. Sebenarnya ya terjaluk kabeh nang nyong garep itu. Yang mungkin dijaluki rauli. Mungkin pengunduh ini jangan menjadi profesi tetap ya. Artinya karena pengunduh ini kalau menjadi profesi tetap tentunya tadi penghasilan juga kecil. Jadi dia bisa pengunduh ini nyambi gitu istilahnya ya. Tidak profesi ini saja tapi bisa dengan tani, ternak dan sebagainya. Jadi ketika sarang burung lawetnya turun, dia tidak kehilangan mata pencarian. Jadi jangan menjadi mata pencarian pokok lah. Hal lain yang mendorong populasi walet di gua turun adalah akibat adanya bisnis penangkaran sarang burung walet di gedung-gedung yang saat ini sedang mewabah. Tertariknya satu, saya mau dikatakan agak tenang gitu. Tadinya kan awalnya saya penjualan gorengan, karena saya mau merubah nasib saya mencoba untuk turun ke lapangan membudidayakan walet. Alhamdulillah sekarang berhasil. Keberhasilan suatu daerah dalam budidaya walet dipengaruhi oleh aspek ekologi burung walet itu sendiri. Perhatian yang kurang terhadap aspek tersebut dapat mengakibatkan produksi sarang walet seringkali tidak maksimal, bahkan mengalami kegagalan. Aspek ekologi ruang habitat yang cukup dan memiliki ketersediaan pakan, air, serta tempat berkembang biak. Masalah membudidayakan walet rumahan, kalau gedung yang masih baru itu perlu pelembaban. Satu, harus ada berak yang dikatakan buat pengharum ruangan. Kedua, harus pakai obat penyemprotan yang bisa dikatakan pengharum ruangan, itu namanya parfum ruangan. Ketiga, kalau mau pakai pemancing walet semacam kaset gitu. Itu buat pertama kali gedung yang belum dihinggap manuk.
Kalau untuk membedakan walet yang bagus itu putih kalau walet yang bagus. Dua, tebal. Beda sama yang buruk itu yang bukan yang nggak laku tapi murah harganya. Kalau yang paling mahal sekarang lagi anjlok katanya harganya. Kalau sekarang per kilonya cuma 7 juta, 8 juta lagi anjlok. Ada juga yang harganya cuma 4 juta, 5 juta, itu termasuknya patahan sama sudut dibilangnya. Industri bisnis rumahan sarang burung walet berpotensi untuk terus tumbuh dan bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara. Dengan syarat, ada campur tangan dari pemerintah pusat untuk mengetahui mekanisme panen walet yang alami dan buatan. Ya kalau harapan saya mah para elit-elit di atas ataupun para pemerintah bisa membantu untuk membudidayakan walet di negara kita. Soalnya apa? Negara kita kan sarang waletnya gitu bagus-bagus. Lagian saya mau usul masalah itu untuk kebutuhan-kebutuhan gedung. Kan sekarang susah nyari semacam PW itu kan, pengharum ruangan, semacam obat-obatan itu seharusnya harus pakai itu online terus. Kalau online nggak bisa nyampe ke daerah Rancabuaya, Garut Selatan. Kalau bisa sama pemerintah itu bisalah disediakan di tiap-tiap daerah gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada yang peduli sama membudidayakan walet itu. Mudah-mudahan.